saya kumpulkan hampir 10 mimpi lebih yang menunjukkan bahwa orang-orangnya lah yang akan membayar. Bahkan pemimpi juga bagian dari yang bayar. Bahkan ada pemimpi tunggal setelah ditampilkan, tadinya dia tidak tahu bahwa dialah yang bayar. Tapi ketika saya tampilkan, ternyata dia bagian dari yang akan bayar. Teman-teman semua mau tahu, ini sesuai dengan yang disebut dalam kitab-kitab ulama, bahwa orang-orang yang bayar itu orang-orang yang tersembunyi awalnya, orang-orang yang tinggal di daerah sembunyi, menjauh dari keramaian. Ini sebetulnya sudah lama nih, banyak. Seminggu lalu ada yang chat lagi, Kang, tolong sampaikan dalam kajian. Kita ini masih gamang sebetulnya. Kita ingin sekali membayar Al-Mahdi. Kita ingin sekali satu dari 313 orang yang membayar. Karena ini merupakan satu peristiwa penting bagi umat dunia, ya. Tentu semua berharap. Nah, maka tolong Kang, supaya kita ada usaha ke sana, maka buatlah kajian tentang ciri-ciri orang yang akan membayar. Karena dalam hadis sangat sedikit informasinya. Baik teman sekalian, mari kita yang kedua adalah kajian tentang ciri-ciri orang yang membayar Al-Mahdi. Sesuai dengan banyak permintaan. Ini dua lama nih, ada yang setahun yang lalu saya ingat ini. Tapi karena tadi banyak sekali permintaan tema dan juga ada kepentingan kita yang harus disampaikan, maka kadang-kadang tidak semua permintaan teman-teman bisa dipenuhi dengan cepat, ya. Baik teman sekalian, ada sebuah hadis, ya, yang sangat masyhur. Ini dalam salah satunya, ini saya ambil satu saja dalam Al-Fitan dari Nu'aim bin Hamad, hadis nomor 1189. Akan dibayar untuk Al-Mahdi, seorang laki-laki dari Bani Hashim di antara rukun dan makom, yaitu di Mekah. Padahal ia tidak menginginkannya dalam kondisi terpaksa, ya. Ia akan hijrah dari Madinah ke Mekah karena banyak penderitaan yang dia alami, sehingga akhirnya dibayar dalam keadaan tidak suka. Ia akan dibayar oleh sekelompok orang yang soleh. Ini menarik karena sekalian, kita akhirnya paham, dan ternyata kita sebagai saksi mata dari peristiwa penting. Teman-teman tidak pernah menyadari bahwa kita ini bagian pencatat sejarah, loh. Allah menunjuk kita sebagai saksi sebetulnya peristiwa ini, karena kita sudah dipilih oleh Allah bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, tapi sudah kehendak Allah. Ya, kalau kita kan cara berpikirnya begitu, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kesolehan kita, tapi karena kehendak Allah. Ini peristiwa yang besar, yang sangat penting, yang dirindukan oleh semua orang. Bahkan teman-teman harus tahu, kelompok Jamaah Tabligh itu setiap tahun mengirim masayih-masayihnya setiap haji, musim haji. Sudah lama. Kalau tidak salah, saya dengar dari banyak tokoh-tokoh Jamaah Tabligh, mereka mengirim utusan resmi dari Jamaah Tablighnya untuk ikut, barangkali tahun ini akan terjadi bayar Al-Mahdi. Jadi kelompok besar, bahkan terbesar di dunia itu kan Jamaah Tabligh jumlahnya, ya. Karena memang Jamaah Tabligh ini punya daya tarik. Siapapun bisa masuk, keluar masuk kapan, tidak ada ikatan apa-apa. Hari ini mau ikut huruj, monggo. Tidak menghilang 5 tahun, datang lagi, tidak apa-apa. Jadi membuat orang nyaman. Beda dengan yang lainnya. Yang lain kan punya aturan. Ikut harus tarbiyah, ikut begini, itu begini. Kalau Jamaah Tabligh ya, siapapun. Teman-teman, seperti masuk, ikut diajak.
Jadi membuat orang nyaman, sehingga jumlahnya paling besar. Kita harus akui. Rekan sekalian, mereka itu setiap tahun mengirim utusan untuk membayar. Barangkali di hari itu terjadi. Sudah berlangsung lama ya. Jadi ini peristiwa penting. Namun setelah kita paham, ternyata ciri-ciri Al-Mahdi yang kita yakin MK sesuai dengan gambaran ini, sudah tergambar betul. MK itu orang yang memang dipaksa, harus dipaksa terus. Bahkan kita yang teriak-teriak menjalankan sesuai dengan hadis dan asar, ada yang menjahilkan, dia tidak suka, bahkan memusuhi dia. Salah satu kenapa dia membenci saya, karena memang saya terus-terusan teriak di Al-Mahdi. Bahkan kepada kalangan tokoh di Indonesia, dia menegaskan dengan tegas bahwa Gaza bukan bagian dari kita. Saking dia tidak mau ya, begitu. Jadi luar biasa. Dan dia termasuk yang penakut memang. Kalau kita melihat peristiwa kemarin di Pakistan, kan saya mendalami peristiwa itu sebenarnya tidak harus membuat dia keluar dari Pakistan. Kalau standar saya hadapi. Orang yang mau mengancam dan sebagainya itu biasa ya. Tapi memang perjalanannya begitu, harus sesuai dengan mimpi juga, karena mimpinya memang dia akan datang ke Malaysia dan ke Indonesia. Susah takdirnya. Mereka sekalian, kalau kita lihat teman-teman dekat dengan dia, memang penakut dan selalu tidak ingin peristiwa ini terjadi pada dirinya ya. Nah, ini hampir sama dengan apa yang selintas ini. Sehingga rekan sekalian, kita sebagai saksi bahwa Al-Mahdi betul sesuai dengan ada apa yang disampaikan dalam kitab-kitab ulama ya, gambaran. Dari sisi ini, mari kita lihat tafsir dan tadabbur hadisnya. Seseorang dari Bani Hashim. Hadis ini menegaskan jelas Al-Mahdi ini memang dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, jalur Fatimah. Dan kebetulan memang MK itu persis dari Bani Hashim. Ayahnya langsung keturunan dari Bani Quraisy ya. Dan itu ditegaskan juga oleh ibunya ketika kita bicara. Dan informasi yang diperoleh dari teman-teman Helper Pakistan yang mereka sudah cari tahu lah bapaknya itu siapa sih segala macam, ternyata semua membenarkan orang Pakistan bahwa memang ada jalur ke Bani Hashim MK. Nah ini bukan faktor kebetulan, artinya tadi dari hadis tadi gambaran memang persis seperti MK ini, ketika hadis sepotong sepenggal sekecil itu menunjukkan bahwa memang jiwa MK demikian ya. Penakut dan harus dipaksa apapun. Dibayat di antara rukun dan makom, artinya bayat dilakukan di depan Ka'bah antara Hajar Aswad ya. Tempat yang paling suci di muka bumi. Ini menunjukkan bayat terang-terangan ya, artinya nyata. Namun oleh sekelompok kecil, bukan kerumunan besar. Tempatnya adalah sangat simbolik, yaitu pusat tauhid dunia. Kekhalifahan akan lahir dari pusat ibadah umat Islam. Betul. Jadi artinya, makanya dibayat di sana, artinya lahir di sana lah, resminya ya. Kemudian, ia dalam keadaan tidak suka. Ini menunjukkan bahwa Al-Mahdi bukan ambisius terhadap kekuasaan. Ia tidak mengejar jabatan dan klaim spiritual, bahkan ia menolak, namun dipaksa oleh situasi dan keadaan umat. Saya pernah diskusi dari hati ke hati, mungkin jam 2 malam kali ya, sudah jam 2. Saya berhadapan-hadapan, saya pegang pahanya ya, apa namanya, dengkul, bosan berhadapan. Bro, sebetulnya kamu ini inginnya apa sih? Dia bilang, saya ingin kawin.
Dia ingin kawin, ingin rumah tangga seperti kamu, saya ingin punya anak, itu aja. Tapi sepertinya Allah menghalangi saya, sepertinya Allah tidak menakdirkan saya untuk sesegera mungkin. Begitu. Ya, saya ulang-ulang berkali-kali itu, konsisten. Dia ingin segera nikah. Ya. Jadi itu keinginan. Saya tidak ingin apa. Dan saya ingin sesungguhnya mimpi yang hadir itu tidak ingin lagi dia mimpi seperti itu. Dia ingin menghalau kalau bisa menghalau mimpi. Karena dia juga confused sendiri. Dia tidak punya kekuatan apa-apa dan dia merasa lemah. Hidupnya merasa lemah ya. Itulah keadaan dia yang sesungguhnya. Jadi tidak ada ambisi. Ini tanda keaslian Mahdi sejati. Karena lihat dari hadis tadi ya. Pertama tidak mencalonkan diri. Bahkan dia benci kepada orang yang menyebut-sebut dia Al-Mahdi. Rekan sekalian, dia saat ini paling benci, paling utama deretan paling benci itu kedua orang. Saya dan Awais Nasir. Karena selalu ngomong-ngomong Imam Mahdi ya, calon Imam Mahdi. Yang paling lantang, dia di Pakistan, saya di Indonesia. Nah, sampai hari ini, dan duluan bahkan, 6 bulan duluan, Muhammad Qasim bermusuhan dengan Awais. Jadi dia duluan. Lebih duluan lagi, Arif Brunei. Sudah setahun sebelum saya, dia sudah dimusuh Qasim. Padahal Arif Brunei tidak menyebut Al-Mahdi, cuman ada beberapa prinsip ya. Tidak memaksa pengikutnya dan tidak mendirikan gerakan atau partai untuk memecah kekuasaan. Jauh dari itu. Qasim boro-boro punya kemampuan saja tidak punya apa-apa ya. Bahkan ngomong di Zoom saja itu setengah-setengah dipaksa. Pertama kali dia melakukan Zoom, ramai-ramai ditonton. Itu pun saya mendampingi di samping. Kenapa? Karena dia kurang berani. Rekan sekalian, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini adalah isyarat hijrah ruhani dan juga fisik. Madinah di akhir zaman menjadi tempat fitnah dan ketidaknyamanan seperti yang disebut dalam hadis. Madinah akan ditinggalkan oleh pendukungnya dalam keadaan terbaiknya. Ya. Ditinggalkan dan hanya binatang liar serta buruan yang akan ditinggal di sana. Artinya ini simbolik ya. Madinah nanti dalam keadaan kacau ya. Karena jangan lupa memang Mekah Madinah akan ditinggalkan nanti oleh pendukung pada saatnya. Al-Mahdi mengikuti sunnah Nabi, yaitu berhijrah atau menyingkir dari masyarakat ketika penuh fitnah, hijrah menuju tempat lebih aman menegakkan agama. Rekan sekalian, ini sesuai dengan mimpinya MK. Saya yakin MK pada saat itu tidak begitu menguasai detail. Karena saya pernah memuji dia beberapa hadis, dia tidak begitu paham. Ya, tidak begitu paham. Di dalam mimpi MK yang memerintahkan dia ke Arab Saudi, ke Madinah, adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu dia katakan, pertama memang di Madinah. Kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi ketika sudah di Madinah meminta datang ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah katanya. Karena kamu sudah berhasil membangun Pakistan ya. Tahap awal tentunya membangun untuk membersihkan syirik dulu. Karena pekerjaan Qasim di awal itu adalah membangun untuk memerintahkan pembebasan semua jenis syirik di Pakistan. Nah sudah berhasil, maka disuruhlah berangkat ke Madinah. Dari Madinah dia menetap dulu, persisan berarti saya hadis ya, dia belum menetap dulu di Madinah walaupun dia tidak tahu berapa lama ya. Namun setelah itu suruh datang ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah. Nah disitulah saya gali, ternyata semua yang diceritakan persis dengan hadis. Itulah peristiwa pembayatan. Ketika saya tanya,
Tahu tidak itu ada peristiwa pembayatan? Possible? Saya tidak tahu. Tetapi saat itu memang ada sekelompok orang yang memaksa saya dan marah. Nah begitu, rekan sekalian. Jadi persis gambaran ini dengan mimpinya Qasim. Padahal saya yakin dia tidak memahami detail tentang hadis ini. Dia dibayar oleh kelompok orang soleh yang membayar bukan tokoh populer, tapi orang-orang terpilih yang tersembunyi. Saya mengambil tersembunyi ini dari mana? Dari kitab-kitab ulama. Nanti kita lihat, tunjukkan. Ya. Ternyata kitab-kitab ulama sudah mengisyaratkan orang-orang yang membayar itu adalah orang pilihan yang tersembunyi sebelumnya, tinggal di tempat tersembunyi. Kitab-kitab ulama mengatakan itu. Mereka bisa jadi orang biasa, namun memiliki mata hati tajam atau yang terbimbing dengan ru'yah shadiqah. Wajar dengan ru'yah shadiqah. Kenapa? Saya mengambil referensi mimpi yang beredar banyak hari ini. Rekan sekalian, saya kumpulkan hampir 10 mimpi lebih yang menunjukkan bahwa orang-orangnya lah yang akan membayar. Bahkan pemimpi juga bagian dari yang bayar. Bahkan ada pemimpi tunggal setelah ditampilkan. Tadinya dia tidak tahu bahwa dialah yang bayar. Tapi ketika saya tampilkan, ternyata dia bagian dari yang akan bayar. Teman-teman semua mau tahu, ini sesuai dengan yang disebut dalam kitab-kitab ulama, bahwa orang-orang yang bayar itu orang-orang yang tersembunyi awalnya, orang-orang yang tinggal di daerah sembunyi, menjauh dari keramaian, untuk pembersihan diri, untuk melakukan penguatan, persis sesuai dengan mimpi-mimpi. Namun mimpi ini tidak saya buka karena ada nama-nama teman-teman dia, kecuali yang sudah terbuka oleh pemimpinya dari dulu dibuka, supaya teman-teman tidak GR, tidak ujub, tidak ria, dan saya berharap terus konsisten. Siapa saja kalau ingin tahu harus nyogok sama saya. Ada maharnya. Ya minimal bakso selama sebulan lah. Kirim ke orang saya. Oke rekan sekalian. Kalau cilok boleh lah. Tapi cilok 3 bulan. Yang murah kan cilok. Ini mendukung konsep global sebetulnya, ternyata Masya Allah. Nanti lihat ya, orang asing yang tidak dikenal namun dekat kepada Allah. Jadi saya mengambil resolusi ini karena memang dari mimpi dan dari kitab-kitab ulama yang memang mengarah kepada itu. Analisa kebenaran hadis ini terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Nuaim bin Hamad, salah satu kitab eskatologi Islam tertua loh. Beliau gurunya Imam Al-Bukhari ini, gurunya ya, Nuaim bin Hamad ini. Meskipun bagian riwayatnya ini ada yang dikatakan doain, ya lemah. Banyak hadis yang memiliki penguat atau sawahid dalam kitab lain, termasuk Abu Dawud, Tirmidzi. Walaupun dikatakan lemah, tapi banyak yang sejalan dengan hadisnya. Artinya kuat. Dan ternyata kalau kita perhatikan hadis-hadis yang dari Nuaim bin Hamad ini lebih sejalan dengan sosoknya Hengki. Kalau kita perhatikan, sejalan dengan apa yang terjadi terkini. Begitu. Penjelasan dari implikasi zaman. Nah ini. Ujilah hijrah dan keterasingan adalah pola sunatullah bagi para pembaharu dan tokoh ajam. Hampir semua tokoh-tokoh yang muncul, baik para rasul, para nabi, para sahabat juga banyak ya, para pejuang. Ternyata riwayat hidupnya mengalami keterasingan. Polanya sama. Ya.
Lihat begini Nabi Muhammad SAW juga demikian. Di tengah-tengah zaman jahiliyah, dia gerah dengan semua keadaan di kota-kota. Itu sejarah terulang ya, terulang. Sunatullah. Mahdi sejati tidak membangun kekuatan dari atas, tapi dari bawah dalam lingkaran yang ruhani kecil yang tersembunyi ya. Kemudian orang-orang yang pertama kali membayat adalah Ashabul Kahfi zaman ini, para ghuraba yang bergerak dalam dia. Saya tahu dari mana, saya bisa pastikan ini. Pertama dari kitab-kitab yang saya sampaikan sebentar lagi ya. Yang kedua dari mimpi. Ternyata rekan sekalian, bermunculan mimpi-mimpi itu Masya Allah, mayoritas yang sudah ada di sini nama-namanya bermunculan ya. Yang kedua masih ada di luar tapi dia kuat ingin segera ke tanah bencana. Jadi jelas sekali ini saya jadi yakin karena mimpi itu sudah tabatur, mutawatir dalam hadis. Jadi sejalan sekali dengan kitab-kitab ulama ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah dibersihkan dulu rohnya dari roh yang kotor, penuh dengan debu jalanan ya. Nah, maka memperkuat komunitas Ucelah Ruhani dan Kejuran Hati hari ini adalah bagian dari menyambut Mahdi, bukan dengan propaganda atau kekerasan. Tidak usah angkat senjata, karena apa? Sekarang ini butuh zaman pertolongan Allah, dan kita perkuat saja doa dan mencapai makom mahabbah. Itu saja teman-teman sekalian yang kita lakukan adalah makom. Maka rugilah di antara teman-teman di sini masih suka lalai menyepelekan ya. Nanti teman-teman tidak keangkut dalam pesawat ini. Baik, ini kita sampaikan hadis-hadisnya ya. Ini sudah jelasan. Lapas orang soleh itu seperti apa sih? Ya. Jadi kan dibayar oleh orang-orang yang soleh. Istilah sulha atau soleh dalam bahasa Arab tidak hanya berarti orang taat, tetapi juga orang yang menyembunyikan keutamaannya, tidak menonjol dan tidak terkenal di masyarakat luas. Dalam banyak tafsir klasik, mereka disebut sebagai ahlul humul, orang-orang yang tidak dikenal, namun mulia di sisi Allah. Dia tidak dikenal memang, kita kan ya tersingkirkanlah terasing. Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Mukhtasar fi Alamat Al-Mahdi Al-Muntadhar menulis, orang-orang yang pertama kali membayat Mahdi adalah orang-orang dari kalangan yang hidup tersembunyi, itu jauh dari keramaian. Ya, bukan beliau yang mengatakan saya. Tidak dikenal di bumi, namun dikenal di langit. Orang yang kalangan yang hidup tersembunyi, itu beliau dalam kitabnya. Makanya sejalan berarti hadis, kitab, dan mimpi sejalan. Ternyata daftar-daftar yang sudah membayar sudah bermunculan ini sebagai kabar gembira. Dan Masya Allah ada di Gajah, bukan di seberang sono, bukan di grup sono. Tidak ada nama grup di sana. Alhamdulillah ya. Artinya benarlah apa yang disampaikan ini. Karena grup di sono kan nggak ada yang tersembunyi hidupnya di kota. Hidupnya di zona nyaman. Kalau kita di zona tidak nyaman. Ya. Baik. Hadis-hadis tentang ghuraba dan orang terasing. Ya, ini jelas. Hadis ini menunjukkan bahwa kelompok kecil yang harus yang lurus di tengah pitah adalah ghuraba. Berutulah orang-orang yang asing. Mereka ditanya, siapa ghuraba? Wahai Rasul, mereka bertanya ya. Beliau menjawab, orang-orang soleh di tengah-tengah banyak kerusakan. Mereka yang memperbaiki apa yang dirusak manusia. Masya Allah. Terus kalian, saya
tadi pagi saya bangun jam 2.30, kemudian saya membaca ulang, saya baru ini. Artinya mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Kita putuskan beberapa bulan yang lalu, mari kita menegakkan lagi aturan-aturan sesuai dengan apa yang Nabi. Kita selalu mengatakan kita ingin hidup seperti zaman Nabi. Maka kita punya tim perumus untuk merumuskan bagaimana sesungguhnya kehidupan Nabi, ya, makan Nabi, tidur Nabi, kemudian sholat Nabi, dan semuanya. Minimal yang dicontohkan para sahabat, minimal yang dicontohkan oleh para tabi'in. Jadi saya tidak mencocokkan dengan hadis ini, ya nauli saja bahwa memang yang paling ideal itu hidup seperti zaman Nabi. Jelas kali ya. Jadi di sini memang bergerak ingin mencoba membuat aturan seperti aturan di zaman Nabi. Kita ingin keluar dari sistem yang sekarang ada, sistem masyarakat yang terjerumus kepada sistem Dajjal. Rekan sekalian, ini ada dalam hadis, ya, Imam Al-Azuri di dalam Syariah menyebut bahwa Ghuraba itu bukan kelompok ulama resmi, bukan para pemimpin publik, tapi hamba-hamba tersembunyi, hamba tersembunyi yang menjaga agama dalam diam di tempat terasing maksudnya. Jadi kata-kata kesimpulan tadi dari semua awal, siapa yang membayar? Saya rujukannya ini, ya, bukan kata saya, ditambah lagi dengan mimpi. Al-Bujjam Al-Kabir Tabrani di dalam juz 8 halaman 68, sebaik-baiknya manusia adalah laki-laki yang memang tali kekang kudanya di jalan Allah dan seorang yang mengasingkan diri di gunung-gunung menyembah Tuhan dan meninggalkan manusia dari kejahatan, ya. Ujlah adalah ciri khas hamba-hamba pilihan, terutama di zaman fitnah. Mereka adalah mereka inilah yang Allah jaga dari solusi sistemik masyarakat, kerusakan maksudnya masyarakat, kembali kepada zaman jahiliyah. Maka wajar manusia saat ini tidak sadar mereka sedang ada dalam arus jahiliyah, tidak pernah sadar. Bahkan ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang sekarang ini juga demikian, tidak menyadari. Ya, kita sudah kaji kemarin bahwa hampir semua mengatakan Islam tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Sekarang ini semua baik-baik saja. Bahkan lulusan pondok juga semakin banyak, tapi mereka tidak sadar Islam kalah di mana-mana, tidak pernah memenangkan apapun dalam pertarungan dengan orang-orang yang di luar dari Islam atau Barat. Terusan, jiwa-jiwa terbaik orang soleh tadi di sini adalah istilah rohani yang menggambarkan kualitas batin, bukan kedudukan publik. Dalam banyak syarah hadis ini diartikan sebagai mereka yang memiliki makom khusus di sisi Allah, namun tidak dikenal luas oleh manusia, ya. Tokoh pembaharu selalu dimulai dari keterasingan. Teman-teman sekalian, kita sama-sama tahu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ujlah dari kaumnya. Nabi Musa melarikan diri ke Madian sebelum kembali ke Firaun. Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira sebelum muncul kenabian, sebelum mendapat tugas. Jadi para nabi pun begitu. Lah kita disuruh mengikuti jalan Nabi, ya sudah ikuti. Dan Nabi memerintahkan kepada kita ketika zaman fitnah sudah mulai muncul ujlah. Sudah jelas kan? Nabi mencontohkan, kita diperintahkan Nabi.
Jadi seharusnya kita tunduk kepada Nabi. Kalau umat Islam mengatakan ingin ikut perintah Nabi, ya, intinya sesuai dengan pernyataan-pernyataan dalam kitab, analisa-analisa para ulama terdahulu, ulama-ulama besar, itu jelas yang membayat adalah orang-orang yang sudah mensucikan diri, membersihkan diri untuk mengasah batinnya, untuk mengasah kecerdasan batinnya, lalu menguatkan tali kebersamaan, dan mereka hidup mengasingkan diri dari keramaian. Dan mereka pasti harus orang-orang yang sudah didengar doanya oleh Allah. Sudah pastilah. Logika sederhananya, mereka-mereka yang 13 itu harus orang-orang yang didengar doanya oleh Allah. Dan orang yang didengar oleh Allah haruslah orang-orang yang sudah jauh dari pusat-pusat syirik, dan mereka sudah hidup hanya karena Allah, bukan karena uang. Sudah pasti itu, nggak mungkin lah 13 orang ini bukan orang-orang seperti itu, ya. Jadi jelas itulah jawaban saya kepada teman-teman yang sudah lama menginginkan jawaban dari saya, analisa dari saya, ya. Dan sekali lagi, landasan saya hadis jelas, ya. Yang kedua, pendapat para ulama selalu menjurus kepada orang terasing, bahkan orang guroba yang akan membayar. Dan ditambah satu kekuatan yang semakin meyakinkan kita. Apa itu? Mubasyirat yang bermunculan